Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada puasa hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menjumpai Tribuners dalam program Syiar Ramadan yang akan memberikan informasi menarik dan juga memberikan informasi yang bisa menguatkan iman kita semua, terutama dalam bulan suci Ramadan kali ini. Dan hari ini di Syiar Ramadan kita akan membahas terkait dengan puasa sebagai terapi jiwa di tengah stres sosial, karena kita tahu bahwa di bulan puasa kali ini tantangannya juga sungguh luar biasa dan kita juga harus terhindar dari stres sosial yang mungkin bisa saja menggoyahkan iman kita pada saat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC pada hari ini di studio bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, semangat dari hari ke hari harus tetap semangat. Baik, dan juga Pak Ustadz, ini kita membahas stres sosial begitu Pak Ustadz ya. Mungkin seperti apa tips ataupun juga cara yang harus kita lakukan agar puasa ini kita tetap bisa menjalankan ibadah dan terhindar dari yang namanya stres, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya saya membuka dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah supaya sehat. Bukan hanya sehat dari segi fisik, akan tetapi juga sehat dari segi mental. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa ya, ada 4 hal yang membuat manusia itu mengalami yang namanya tekanan mental. Yang pertama itu adalah pikiran. Makanya dalam Al-Quran, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindarilah banyak prasangka. Karena prasangka itu biasanya munculnya dari pikiran. Ya, memprasangka negatif atau prasangka buruk. Nah, dengan melakukan ibadah puasa, maka prasangka itu pasti akan semakin menurun dan pasti akan berkurang. Yang kedua, yaitu dalam hati atau jiwa kita. Makanya di bulan suci Ramadan, ya dalam Al-Quran dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita berpuasa bukan hanya mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita, akan tetapi lebih daripada itu apa yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa, justru itu yang dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, saya yakin bahwa kecemasan sosial itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, ya penyebab terjadinya tekanan sosial atau tekanan mental itu, yang ketiga adalah adanya pikiran dan juga jiwa, tapi terlebih lagi yang ketiga yaitu makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya ya penyakit mental ya atau tekanan mental. Coba kita lihat betapa banyak orang yang kurus ingin kaya, yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Nah, itu disebabkan karena pola makan.
Nah, bahkan ada sebuah penelitian, ternyata dua hewan, yang satunya diberikan makan terus, yang satunya itu kadang-kadang diberikan makan. Nah, ternyata yang sering diberikan asupan makanan tiap hari, itu lebih cepat meninggal dibandingkan yang ditahan makannya dan minumnya. Itu sebabnya dalam syariat Islam, kenapa ketika Idul Kurban atau Idul Adha itu, pada tanggal 10 Zulhijjah kita lebaran, kemudian 11, 12, 13 itu namanya Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik yang haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi kalau dihitung selama 4 hari kita makan, ini seakan-akan ada filosofi yang mengatakan bahwa setiap masuk hari keempat itu dianjurkan untuk mendetoks racun yang ada dalam diri kita. Nah, coba kita lihat, kalau kita menghitung puasa Senin dan Kamis, rata-rata itu masuk hari keempat, kita dianjurkan lagi untuk berpuasa, meskipun itu puasa sunnah. Ya. Hari Senin dianjurkan berpuasa, Selasa, Rabu, Kamis dianjurkan lagi untuk berpuasa sunnah. Masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kembali dianjurkan. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa ketika seseorang bisa melakukan ibadah puasa secara rutin, maka insya Allah bisa mendetoks dirinya dan juga tentunya sangat erat kaitannya dengan mental. Dan yang terakhir, kata peneliti mengatakan bahwa tekanan mental itu terkadang didapatkan dengan gaya hidup. Nah, jadi kalau rumusnya ilmu fisika itu semakin banyak gaya, itu beririsan dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, pasti semakin tertekan. Dan ini keempatnya ini bisa tentunya diminimalisir ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, dengan cara seperti apa? Jadi yang pertama, bahwa di bulan suci Ramadan ini itu bukan hanya mendetoks anggota badan kita, tapi mulai dari penglihatan kita. Jadi bukan mata, tapi penglihatan kita. Tentunya kita tidak melihat kecuali yang baik-baik. Pendengaran kita tentunya kita tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Nah, dengan melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, karena kita ketahui bersama bahwa lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian taklim, bahkan di stasiun, di platform media sosial pun itu luar biasa. Kajian-kajian di bulan suci Ramadan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menekan stres yang mungkin dialami banyak orang dengan ekonomi mungkin dan sebagainya. Nah, dengan memfungsikan pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, di samping itu tanda bagi orang yang beriman, itu juga cara bulan suci Ramadan untuk mengurangi dan menghilangkan stres yang mungkin dialami masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah bahagia. Nah, tips yang kedua adalah bahagia. Nah, jadi di bulan suci Ramadan itu kata Rasulullah SAW, farhatani, ada 2 kebahagiaan yang didapatkan oleh umatku. Farhatani, 2 kebahagiaan. Yang mana itu ya Rasulullah? Farhatun, kebahagiaan yang pertama itu indah ketika berbuka puasa. Jadi luar biasa, bahagia ketika kita berbuka. Mungkin dalam keseharian ketika kita sering ngopi di warkop, itu mungkin biasa. Tapi ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka meskipun itu seteguk air atau secangkir teh, tapi itu rasa bahagia itu luar biasa. Ketika kebahagiaan itu muncul, maka kecemasan itu akan tertekan. Dan itu yang diharapkan adanya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya terkait dengan manajemen emosi. Manajemen emosi, makanya Rasulullah SAW mengatakan, jikalau dalam suci Ramadan ada orang yang bertengkar, ada orang yang mengajak untuk bertengkar, mengajak untuk bersilat lidah, maka katakanlah inni shaim, saya berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan dahaga, akan tetapi juga menahan diri kita. Bagaimana bisa mengendalikan emosi. Di antara tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Makanya ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah tahu kalau orang ini ada masalah di mental. Sehingga Rasulullah mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah,
jangan marah, walakal jannah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spiritual. Nah, spiritualitas sekarang itu luar biasa. Ya, bahkan menurut penelitian mengatakan ini mungkin sudah 5.0, masuk lagi 6.0, ujungnya itu ada spiritualitas. Makanya jangan heran kalau ya banyak sekarang ya rumah-rumah tahfiz yang dibuka, bahkan ada komunitas keagamaan, komunitas bahkan ya para public figure pun sekarang itu sudah masuk ya hijrah fest dan sebagainya. Nah, itu bagian dari apa? Bahwa ujungnya manusia dengan adanya tekanan sosial, stres dan sebagainya, itu ujung-ujungnya itu adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah dengan yang dinamakan dengan spiritualitas, dan itu bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir munculnya rasa empati. Ya, kalau kita empati kepada seseorang, maka insya Allah itu bisa menurunkan ego kita, menurunkan stres dan sebagainya. Kita lihat bulan suci Ramadan. Sebagaimana misalnya ibadah haji, tidak membedakan orang kaya, orang miskin, semua menggunakan pakaian ihram. Di bulan suci Ramadan, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik itu ada masalahnya, tidak ada masalahnya, semua diwajibkan untuk menahan yang dinamakan makan dan minum. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa akan muncul empati dan itu bisa mengurangi yang dinamakan dengan tekanan mental atau stres dalam kehidupan. Ya, baik, dan juga kita melihat bahwa stres dalam kehidupan ini memang sebenarnya banyak faktor pengaruhnya ya Pak Ustadz ya, apalagi sekarang zaman media sosial begitu, kita berusaha mungkin menahan emosi, tapi ketika membuka media sosial ada saja berita ataupun juga konten yang bikin kita kembali emosi, dan ini juga yang perlu kita untuk tahan, kita untuk jaga, sebenarnya bukan hanya pada saat bulan puasa ya, kalau bisa seterusnya. Dan bulan puasa ini kita lebih bisa mendekatkan diri lagi, kemudian juga menahan hawa nafsu, haus dan lapar, dan segala hal buruk yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini dalam menantikan waktu berbuka puasa, dan semoga kita bisa terus memberikan ilmu ataupun juga berbagi ilmu kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan pada hari ini, dan juga pada beberapa program lainnya tentunya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Pak Ustadz terima kasih, dan juga Tribuners terima kasih sudah menyaksikan program kita, dan juga saksikan terus program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan juga narasumber serta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.